Jadi saya itu pernah bikin video yang mana thumbnailnya itu udah saya poles, kemudian skripnya juga udah mateng, lightingnya juga udah oke banget. Tetapi begitu saya upload, videonya itu viewsnya seret teman-teman ya. Atau di sini saya bilang itu nggak direkomendasikan oleh YouTube. Dari situ tentunya saya mikir teman-teman ya. Kemudian saya cek data analitiknya, saya pelajari. Ternyata ada beberapa hal yang tidak dibahas YouTuber lain. Padahal ini tuh penting banget buat gimana caranya biar video kita itu direkomendasikan oleh YouTube. Dan hari ini kabar baiknya tentunya saya itu akan ngasih strategi-strateginya seperti apa, yang mana ini itu bukan tips umum yang sering kalian denger di channel-channel lain, tapi bener-bener pengalaman saya pribadi ya. Banyak yang beranggapan video kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube ketika video kita itu viral. Padahal nggak seperti itu konsepnya, justru malah kebalik. Yang bener itu YouTube itu akan nge-share video kita dulu ke penonton-penonton baru tentunya, dan mereka akan melihat datanya seperti apa. Dan kalau ternyata hasilnya bagus, datanya di sini teman-teman ya, mereka tentunya pasti akan nge-push ke lebih jauh lagi. Tentunya ke audien-audien yang lebih luas lagi di sini ya. Nah makanya penting banget bagi seorang konten kreator kayak kalian ini wajib ngerti bagaimana caranya biar video kita itu layak untuk direkomendasikan. Nggak harus viral dulu teman-teman ya, tetapi ingat harus siap diuji dulu. Dan di sini baru deh ketahuan kalau video kalian itu hanya asal-asalan upload atau video yang kalian buat sedemikian rupa yang bisa menjadikan penonton kalian itu betah nontonin. Saya kasih tahu nih teman-teman ya, YouTube itu akan mencintai kalian kalau penonton kalian itu betah stay di platform. Istilahnya di sini itu bukan cuma nonton video kita sampai habis ya, tapi yang lebih mendasar lagi adalah apakah setelah penonton itu nonton video kita sampai habis itu mereka lanjut nontonin video kita yang lainnya nggak? Kalau sampai kalian itu bisa membuat penontonnya di kondisi seperti itu, udah habis nonton video kalian, mereka lanjut lagi ke playlist yang udah kalian siapkan, kemudian nontonin video kalian lagi, saya pastikan YouTube itu akan sayang cinta mati sama kalian semua. Nah caranya itu teman-teman ya, gimana sih biar penonton itu selesai nonton video kita kemudian mereka lanjut ke nonton video selanjutnya? Kalian wajib yang namanya itu bikin video yang berseri teman-teman ya, jadi berkelanjutan. Bisa juga kalian itu tambahkan di end screen-nya. Cara paling gampang, kalian bisa juga naruh video selanjutnya itu di kolom komentar dengan cara kalian pin atau sematkan. Sebagai contoh di channel saya aja nih teman-teman ya, saya di sini ambil 3 contoh video. Pertama itu saya bikin video tentang bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber. Selanjutnya kedua pembahasannya nggak beda jauh, artinya masih nyambung daripada video yang pertama, yaitu bagaimana cara mengejar jam tayang atau mencapai 4000 jam tayang. Selanjutnya lagi masih berkelanjutan lagi, dan itu saya pikirkan di mana saya itu membuat video bagaimana caranya mengoptimalisasikan video kita, dan hasilnya nih teman-teman ya, watch time-nya itu naik, dan ini akan mendorong YouTube itu untuk nge-push video-video kita untuk lebih luas lagi ke audiens baru. Return views ini menurut saya gila banget ya. YouTube itu memang canggih teman-teman ya, itu bisa kita akuin bersama di sini ya, karena YouTube itu bisa mendeteksi, bisa melihat siapa aja penonton yang balik lagi ke YouTube tentunya, ataupun nontonin video-video kita lagi. Kalau kondisinya seperti itu ya, misalkan penonton itu sering balik lagi ke channel kita, ini itu sinyal yang kuat banget, yang bagus banget buat ke YouTube-nya. Jadi seolah-olah YouTube itu pengen ngomong ke sampean. Mungkin kalau YouTube punya nomor WA kalian, YouTube itu akan WA, channel kamu bagus loh, ternyata banyak banget penonton yang balik lagi ke channel kalian. Kurang lebih seperti itu. Jadi caranya itu gimana biar penonton itu suka balik lagi ke channel kita? Gampang teman-teman sebenarnya. Yang pertama itu konsisten. Selanjutnya kalian itu harus punya gaya khas tersendiri atau karakter. Dan yang paling terpenting dari itu semua adalah kalian itu bisa memberikan solusi untuk penonton kalian. Misalnya ya, channel saya nih, saya ambil contoh ya. Selalu channel saya aja yang saya ambil contoh, nggak usah channel yang lain. Channel saya ini membahas tentang seputaran dunia per-YouTubean atau tentang edukasi YouTube buat konten kreator yang baru pengen membangun channelnya. Dan saya untuk sampai detik ini selalu upload setiap hari itu 1 video. Ada intro khas yang selalu muncul di awal video ataupun setelah hooks ya, itu selalu ada intronya masuk kayak
jreng kayak gitu ya. Dengan cara-cara simple, sederhana seperti itu tuh bakalan bikin penonton itu ingat. Ya contohnya kayak kalian ini, inget kan? Jreng, kemudian kalian pasti ada keinginan untuk balik lagi ke channel saya. Buktinya sekarang kalian ada di sini. Jujur teman-teman ya, ngikutin tren itu bikin kita itu sebenarnya capek sendiri. Stres iya, pusing iya. Jadi hari ini rame tetapi besok sepi karena kita ngikutin hanya tren aja. Ini itu pernah saya lakukan di channel YouTube saya yang pertama dulu. Jadi saya itu dulu itu suka ngikutin tren. Capek, males juga, kadang-kadang kayak frustasi juga. Akhirnya gaya seperti itu saya tinggalkan. Dari situ tentunya saya tidak diam di tempat ya. Artinya saya pelajari dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah topik yang lebih evergreen di sini teman-teman ya. Topik evergreen itu adalah topik yang dicari orang terus-menerus. Kurang lebih penjabarannya seperti itu. Tapi tetap teman-teman ya, namanya seorang konten kreator itu kita harus tetap bisa yang namanya membungkus ataupun mengemas dengan sudut pandang yang lebih segar. Misal saya ambil contoh di channel kedua ini ya. Bukan cuma bagaimana cara mendapatkan views, tapi lebih ke bagaimana caranya supaya video kita itu direkomendasikan. Dan diselipin lagi, gimana nih cara benerinya? Saya mempelajari ya, topik-topik yang barusan saya sebutkan itu akan selalu dicari orang itu terus-menerus atau berkala. Nggak harus sekarang, bisa jadi tahun depan atau mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan. Dan judulnya pun selalu saya itu nyentil ke masalah-masalah yang real. Pokoknya relatable banget deh buat kalian penonton-penonton saya ini. Oke, sekarang gini deh, saya akan ngasih tips tambahan yang sering disepelekan. Ingat ya, pada saat kalian itu membuat judul yang kalian buat itu bukan untuk YouTube, tetapi buat penonton. Ini dipahami dulu ya. Artinya kalian itu harus menggunakan ataupun memakai bahasa-bahasa yang manusiawi. Jangan seperti robot. Kesannya kalau seperti robot itu kayak terlalu teknis gitu. Saya kasih contoh nih, ini yang kaku atau kesannya kayak bahasa robot. Tutorial editor menggunakan CapCut tahun 2025. Nah, ini kelihatannya itu kayak kaku banget ya. Jadi kalau kita sebagai penonton melihat dan membaca judul itu kayak nggak ngena kita. Nah, kemudian harusnya seperti apa sih yang pas? Seperti ini. Cara saya edit video menggunakan aplikasi CapCut. Nah, kedengarannya lebih enak dan lebih keren dong. Selanjutnya ya, di thumbnail. Di thumbnail itu jangan kalian kasih jawabannya. Jadi sebisa mungkin kalian itu bikin thumbnail itu kalimat yang membuat penonton kalian itu penasaran. Sehingga mengharuskan atau memaksa penonton kalian itu untuk tetap ngeklik. Contoh nih ya, di thumbnail itu atau di cover video kalian itu foto yang sedang kaget, ekspresi muka kaget seperti ini misalkan. Nah, kemudian di sampingnya kalian tulisin gagal rekomendasi, tanda tanya, misal. Nah, kalau sepintas kalian melihat cover ataupun thumbnail seperti itu, pasti ada keinginan untuk mengeklik thumbnail itu kan. Hal kecil seperti ini terus terang akan bisa membuat CTR kalian itu naik. Dan pastinya YouTube itu makin cinta banget sama kalian. YouTube itu akan makin bersemangat lagi buat nyebarin video kalian. Jadi buat teman-teman di rumah yang sedang nontonin video saya ini, kalau kalian itu ngerasa sudah bikin thumbnailnya udah bagus, videonya udah bagus, skripnya udah mateng, tetapi video kalian itu seret views, saya bilang di sini ya, tidak ada pergerakan yang signifikan. Kalian cek ketiga hal tadi. Yang pertama, apakah video kalian itu bikin betah penonton kalian? Selanjutnya, apakah video kalian itu membuat penonton kalian untuk balik lagi ke channel kalian? Kemudian yang ketiga, apakah video kalian itu topiknya udah evergreen atau sering dicari orang secara terus-menerus? Kalau ternyata memang sudah iya seperti itu, ya udah tinggal kalian asah terus, kalian pertajam lagi, kalian lebih konsisten lagi. Ingat ya, di sini itu kalian jangan yang namanya ngejar views instan. Tetapi kalian harus fokus bikin konten yang membuat YouTube itu percaya sama channel kalian. Kalau kalian itu pengen pembahasan yang lebih dalam lagi, sebenarnya beberapa itu udah saya tuliskan dalam ebook saya. Nanti kalian bisa cek linknya di kolom komentar yang udah saya sematkan. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe, like juga, share ke teman-teman kalian. Selalu saya bilang lagi, ke mantan kalian boleh, ke pacar kalian boleh, istri juga boleh, orang tua kalian pun juga boleh. Itu aja video hari ini, menurut saya singkat, padat, dan bermanfaat tentunya buat kalian semua. Kita lanjut besok lagi ya, kita ngulik bareng lagi tentang dunia per-YouTubean ini. Semoga bermanfaat, terima kasih, dan sampai jumpa.